Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi dan selamat Paskah bagi kita semua, Bapak Ibu. Saya percaya bahwa kita terus menikmati hadirat Tuhan di dalam pujian penyembahan kita, walaupun kita ada di rumah pada saat ini, saudara. Dan oleh karena mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat yang pertama dan sampai dengan ayat yang ke-12, saudara. Oleh karenanya mari kita mendengarkan, dan saya berharap Bapak Ibu yang ada Alkitab boleh membuka Alkitab, saudara, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Lukas pasal 24 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Beginilah firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termanggu-manggu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kuburan, mereka menceritakan semua itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kira telah terjadi. Bapak Ibu kasih nama Tuhan, saya memberikan tema kepada kita pada pagi ini, saudaraku. Kebangkitan Yesus membawa kemenangan dan harapan baru. Ada amin, saudara? Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan mendengar firman Tuhan pada pagi ini, saudara. Di mana pada pagi ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan boleh kembali merayakan Paskah. Walaupun kita ada di tempat kita masing-masing, namun suasana daripada Paskah dan tempat Tuhan tentu saudaraku kita terus alami, ya, kita terus merasakan kuasa Paskah, kuasa kebangkitan Kristus di dalam setiap kita. Puji nama Tuhan. Kita akan membuka firman Tuhan di dalam Lukas pasal 24 ayat yang pertama dan sesungguhnya sampai dengan ayat 12, saudara. Bapak Ibu kasih nama Tuhan, ini adalah, saudaraku, pagi-pagi, ya, hari Minggu, saudara nama Tuhan. Ada ibu-ibu, ya, ada perempuan yang pergi ke kubur, saudara nama Tuhan, di mana kita melihat ada beberapa orang mereka, saudaraku, ada Maria, ya, saudara nama Tuhan. Di sana mereka datang, saudara, untuk melihat keadaan, ya. Ada beberapa orang, saudaraku, yang datang pada pagi-pagi, saudara sama Tuhan, di saat hari Minggu itu, saudaraku. Maka apa yang terjadi di sana seperti yang saudara baca, saudara sama Tuhan, mereka terkejut. Sesungguhnya mereka, saudaraku, datang ke sana membawa rempah-rempah yang telah mereka sediakan, saudaraku, yang sama Tuhan. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku, ternyata apa yang mereka
harapkan, apa yang mereka tidak pernah pikirkan, saudara Tuhan, di luar dugaan itu yang terjadi. Ya, hal yang luar biasa, pikiran yang luar biasa, saudara, hal yang luar biasa. Dimana kita mengetahui, saudaraku, mereka ini, saudaraku, sesungguhnya tidak berharap bahwa Yesus itu bangkit dari maut. Makanya mereka, saudaraku, membawa yang namanya rempah-rempah. Karena selama Tuhan, kebiasaan mereka bagi orang yang sudah meninggal, saudaraku, dibawa berbagai hal, termasuk rempah-rempah. Rempah-rempahnya, saudaraku, adalah minyak wangi, saudara sama Tuhan, dibawa ke kubur. Karena mereka berpikir bahwa Yesus yang mereka kagumi, guru mereka, saudara sama Tuhan, sudah mati, saudara sama Tuhan. Dan saudara sama Tuhan, mereka tidak pernah bayangkan bahwa Yesus itu di dalam pikiran mereka, saudaraku, akan bangkit. Sementara kalau kita meneliti Alkitab, saudara sama Tuhan, hal ini sebenarnya Tuhan sudah sampaikan kepada mereka, saudaraku, bahwa pada hari yang ketiga Anak Manusia itu akan bangkit. Namun, saudaraku, tidak di dalam kondisi mereka, di saat mereka hidup di dalam keputusasaan, di dalam kepanikan, saudaraku, menghadapi masalah yang besar, saudara sama Tuhan, maka yang terjadi adalah mereka lupa bahwa ada janji Tuhan kepada mereka, saudara. Ada amin? Ini saudara sama Tuhan. Jadi di saat itu terjadi kebangkitan itu, saudaraku, itu bagi mereka terkejut, saudara sama Tuhan. Kok bisa bangkit, saudara? Padahal hal itu udah Tuhan sampaikan kepada mereka. Udah Yesus sampaikan bahwa pada hari yang ketiga Anak Manusia akan bangkit, saudara sama Tuhan. Dan mereka lupakan hal itu. Lalu saudara sama Tuhan, di saat orang di dalam masalah, di saat orang ada di dalam tekanan, di saat orang ada di dalam pergumulan, di saat ada orang di dalam kepanikan, maka sering kali yang terjadi, dia lupa, saudara, akan janji Tuhan. Dia lupa, yang dia pikirkan, saudaraku, di dalam benaknya bahwa Yesus sudah disalibkan, lalu dia dikuburkan. Jadi seakan-akan tidak ada masa depan, saudaraku. Mereka hidup di dalam kegalauan pada saat itu. Mereka bingung. Kenapa mereka bingung, saudara sama Tuhan? Batu itu sudah terguling, saudara sama Tuhan, dan mereka mencari mayat, tidak ada, saudara sama Tuhan. Namun di dalam kebingungan mereka itu, saudaraku, di dalam kegalauan mereka, di dalam kepanikan mereka, karena tidak ada mayat daripada Kristus itu, tiba-tiba ada malaikat yang membawa kabar di luar perkiraan, dan kabar yang melampaui harapan, saudara Tuhan, melampaui akal, melampaui harapan mereka, saudara Tuhan. Mereka mencari Yesus yang mati, tetapi saudara Tuhan, justru mereka mendapatkan, saudaraku, kabar Yesus yang telah bangkit, saudara Tuhan. Coba bayangkan, saudaraku, hal yang di luar dugaan, saudara Tuhan. Itu yang mereka dengar, saudara Tuhan, bahwa sesungguhnya Yesus, saudaraku, telah bangkit dari antara orang mati, saudara. Kebangkitan Yesus adalah hal yang terpenting bagi kita orang percaya, karena membuktikan bahwa Tuhan Yesus menggenapi Taurat dan Dia berkuasa mengalahkan maut, dan Dia hidup, saudara, sehingga kita tidak perlu khawatir akan hari esok. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, bukan Allah yang mati, saudara Tuhan. Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita agungkan di dalam hidup ini adalah Yesus yang telah bangkit, telah memenangkan maut, saudara sama Tuhan, dan Dia telah bangkit, saudara sama Tuhan, sehingga saudara dan saya tidak perlu takut akan hari esok, karena Yesus yang kita sembah, Juru Selamat kita, telah bangkit, saudaraku, dari antara orang mati, telah bangkit, saudaraku, dari maut. Ada amin, saudara? Dia telah memenangkan maut, saudara sama Tuhan.
Bapak Ibu sama Tuhan, ada 3 poin pelajaran yang berharga bagi setiap kita, saudaraku. Di dalam Lukas pasal 24 ini, saudaraku, dia mencatat ada 3 poin. Saya mencatat bagi kita ada 3 poin yang boleh kita dapatkan pada pagi ini, saudaraku, menjadi pelajaran bagi setiap kita, saudara sama Tuhan. Di poin saya yang pertama, berkat lebih bagi yang bersegera mencari Tuhan.